Selamat pagi teman-teman mahasiswa, terutama yang akan melakukan beberapa penelitian. Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana melakukan penelitian di sosial media. Khususnya yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan analisis sosial media atau social network analysis. Teman-teman, seperti diketahui bahwa penetrasi internet telah menyebabkan perkembangan internet perkembangan media yang luar biasa, termasuk di dalamnya sosial media yang berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, juga hari ini berkembang sebagai sarana komunikasi bisnis. Ya, jadi transaksi komersial banyak sekali didorong oleh kemajuan dari sosial media, dan di lain pihak sosial media dan internet telah juga menyajikan suatu kesempatan luar biasa, yaitu dengan adanya jejak digital. Ya, jadi semua yang diberikan oleh user di sosial media disebut dengan user generated content atau UGC. Ini adalah data yang ditinggalkan oleh user yang dapat diambil oleh kita dan dipergunakan oleh kita melalui beberapa akses publik yang bisa dilakukan sebagai data penelitian atau data riset di bidang ilmiah. Ya, baik, kita akan mulai. Apa sih social network analysis? Social network analysis atau analisis jaring sosial dideskripsikan oleh Tsetov dan Kuznetsov. Ini adalah dua ilmuwan terkemuka di Eropa Timur, sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori grafik dan juga memanfaatkan bagaimana data diperoleh melalui sosial media. Ya, ini membuat SNA mampu memeriksa struktur, ya, dan hubungan sosial dalam suatu kelompok, sehingga kita bisa mengungkap bagaimana hubungan di informasi di antara individu atau antara individu dan kelompok itu. Ya. Nah, di dalam sosial media, individu dan kelompok itu digambarkan sebagai nodes dan nodes dan sebagai atau titik, sedangkan relasi terjadi antara individu disebut dengan edge atau links. Ya. Jadi pada dasarnya sebuah jaringan sosial adalah sebuah peta yang terdiri dari banyak orang, di dalamnya terdapat banyak relasi, jadi banyak node dan banyak link. Ini contoh bagaimana gambar dari sosial media, social network, ya. Nah, bagaimana cara kerja SNA? Ini diperkenalkan pada tahun sekitar 1930 oleh Yakov Levy Moreno. Ya, SNA itu terdiri dari network, ya, yang merupakan sebuah perkumpulan orang yang disebut sebagai actors dan atau nodes tadi, lalu yang dihubungkan oleh link tadi. Ya, maksud dari aktor tersebut adalah sekelompok orang atau individu yang secara nyata terlibat dalam suatu jaringan, ya, atau network di link atau ties. Selain itu, aktor dan nodes juga bisa berupa organisasi atau departemen, atau juga bisa tema tertentu, misalkan dalam penelitian terkait dengan hashtag misalkan. Ya, ini akan mempengaruhi analisis, misalnya pendapat, usulan, bagaimana gagasan, tugas, kesadaran, bagaimana prosedur, kedekatan, bagaimana hubungan antar follower dengan satu follower dengan yang lain. Ya, nah, dalam social media analysis, pendapat khusus itu akan menjadi perhatian, ya, dan bagaimana pendapat khusus antara aktor dan nodes yang merupakan atau node itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dianalisis. Jadi fokus dari SNA adalah siapa aktor atau nodes yang saling terkait dan bagaimana hubungan di antara aktor itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana properti dari SNA. Ya, SNA memiliki beberapa properti jaringan yang memetakan hubungan, ya, yang sangat membantu kita dalam mengidentifikasi penciptaan manajemen dari sosial analisis ini. Ya,
Adapun beberapa properti itu terdiri dari misalkan ada nodes tadi sudah disebutkan, ya, merepresentasikan posisi yang dimiliki oleh aktor yang berada dalam network, ya. Lalu ada yang kedua edge gates, ini ada merefleksikan hubungan antara aktor dan entitas. Lalu bagaimana average degree, ini adalah bagaimana jumlah hubungan pada satu node dibagi jumlah hubungan yang terjadi dalam satu jaringan sosial. Lalu ada juga diameter, ini adalah jarak terjauh, ya, jarak terjauh antara satu node yang berdekatan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah average path length, ini adalah bagaimana rata-rata jarak geodesi atau jarak rata-rata jalur yang dilewati oleh tiap node ke node yang lain, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah apa yang paling penting di SNA ini, ada juga yang namanya centrality. Ya. Pengukuran centrality ini digunakan untuk menentukan aktor mana yang paling berperan, ya. Untuk menentukan aktor mana yang paling berperan, yang paling penting dan dalam satu jaringan sosial media. Nah, ini menunjukkan derajat pusat seseorang, ya. Kalau kata ini yang disebutkan oleh Mincer dan Newadam-Skomka dalam suatu tulisannya, ya. Nah, terdapat 4 pengukuran dari centrality. Yang pertama adalah degree centrality. Ini adalah ditentukan jumlah edge yang berhubungan dengan nodes pada sosial media. Yang kedua adalah bitwitness centrality. Ini adalah bagaimana identifikasi nodes yang akan menjadi perantara informasi. Yang ketiga adalah closeness centrality. Ini adalah jarak, ya, jarak antara rata-rata dari nodes yang diberikan ke semua simpul. Lalu ada Elegiventor centrality. Ini adalah centrality yang menunjukkan node terpenting, ya, dalam jaringan berdasarkan koneksi, ya, dan berhubungan dengan node yang berhubungan dengan centrality itu. Nah, mari kita bicara apa yang harus dilakukan dengan analisis sosial media. Yang pertama, langkahnya adalah tentu kita harus menentukan jaringan, bentuk jaringan dari yang akan diteliti. Ya, ada dua, ada jaringan yang bounded network, yaitu jaringan yang terbatas, jaringan yang dengan jumlah anggota yang sudah ditetapkan, misalkan kelompok jaringan alumni sebuah universitas, ya. Lalu ada unbounded network, ini adalah jaringan yang sangat luas, misalnya jaringan yang belum diidentifikasi terkait dengan perbincangan politik misalkan, ya, terkait dengan keanggotaan dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua, kembangkan pertanyaan penelitian sama dengan penelitian yang lain. Selalu dimulai dengan pertanyaan penelitian, ini penting, ya. Jadi bisa berupa eksplorasi, bisa juga oleh penelitian-penelitian yang lain yang bisa membantu keinginan kita melakukan penelitian itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, tentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Ya, jenis data apa? Misalkan peran sosial kah? Apakah kekerabatan kah? Apakah resource, sumber pengetahuan dan sebagainya? Apakah juga tindakan, bagaimana suatu induk atau suatu node mempengaruhi tindakan suatu node yang lain, atau bagaimana suatu follower mengikuti dari follower yang lain misalkan. Lalu kebersamaan, apa yang kesamaan dari satu kelompok grup dari jaringan, dan bagaimana dibandingkan dengan grup yang lainnya. Juga bagaimana data relasi perbincangan di antara jaringan itu, ya. Nah, lalu tentu kita mengumpulkan alat-alat pengumpul data, bisa survei, bisa wawancara dan sebagainya, ya. Lalu juga kita bisa memilih proses metode, apakah melalui jaringan penuh ataukah ini pemilihan sampling, bisa memilih semua. Ini terutama untuk jaringan terbatas kita bisa tanya semua. Bisa juga melalui jaringan melalui dengan model bola salju. Model bola salju kita menentukan kepada
misalkan suatu akun dengan jumlah follower tertentu yang besar, lalu kita teliti akun yang lainnya di bawahnya, lalu kita terus teliti, dan ini melihat bagaimana akun itu menggelinding dari yang kecil ke yang besar. Ya. Lalu langkah yang penting adalah mulai melakukan analisis, yaitu mengukur dan membandingkan properti jaringan sosial. Tadi ada properti jaringan sosial yang bisa dilakukan dengan satu aplikasi. Ini ada aplikasi Gephi. Nanti pada pertemuan lain kita akan bahas terkait aplikasi ini. Yaitu langkahnya adalah hitung bagaimana properti jaringannya, ya, interaksi usernya bagaimana. Lalu mengenal, misalkan kita ingin mengenal e-commerce tertentu, misalkan Topet dengan Bukalapak, dengan Lazada, dengan Shopee gitu. Kita akan juga ingin mengenal hashtag tertentu misalkan, ya kita hitung bagaimana properti jaringan dari masing-masing pakai aplikasi tadi. Nah, beberapa catatan, ya, di dalam node, semakin tinggi node berarti semakin banyak yang terlibat dalam jaringan sosial tersebut. Ini penting. Berarti dalam suatu hashtag tertentu, suatu tema tertentu, kita lihat node-nya, kalau makin tinggi berarti tema itu sangat menarik, diminati oleh banyak orang untuk membincangkan. Yang kedua adalah ads. Dalam ads menunjukkan interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor. Ya, semakin tinggi nilai ads, maka menunjukkan bahwa percakapan tersebut membicarakan bisnis di media sosial sangat menarik. Yang ketiga adalah average degree. Ya, ini menunjukkan jumlah rata-rata yang dibincangkan, jumlah rata-rata hubungan, ya, yang dimiliki aktor dalam jaringan sosial. Jadi semakin tinggi nilai average, maka semakin baik, karena dikarenakan setiap aktor ini akan dalam jaringan memiliki banyak hubungan. Jadi semakin tinggi average ini semakin baik, karena setiap aktor memiliki hubungan yang luas, ya, sehingga akan memperluas penyebaran informasi. Lalu kita analisis perbandingan selanjutnya adalah diameter. Diameter ini merupakan jarak maksimal jarak node. Jadi semakin kecil diameter itu semakin bagus, karena informasi yang diberikan akan semakin cepat. Lalu itulah langkah yang selanjutnya. Dan hasil dari pengukuran properti tadi kita buat di dalam pilihan dari Gephi, ada yang namanya visualisasi grafik. Ya, kita memilih dari Gephi itu ada yang namanya upon all. Ya, kita milih bagaimana grafik itu. Lalu yang keenam, langkah penting lainnya adalah yang terakhir adalah penentuan pemeran kunci. Penentuan pemeran kunci pada SNA, misalkan pada e-commerce di media sosial tipe, dapat menggunakan pengukuran centrality. Ya, pengukuran centrality digunakan untuk menentukan aktor yang berperan paling penting, ya, di dalam suatu jaringan sosial. Dan hal ini menunjukkan bagaimana pusat dari diskusi atau pusat dari informasi itu pada seseorang. Ya, dalam menentukan tadi penentuan pemeran kunci ada beberapa perhatian. Yang pertama, semakin tinggi nilai degree centrality, ini maka dikatakan bahwa akun tersebut berperan sebagai semakin tinggi nilai degree centrality, ini dikatakan bahwa akun tersebut memiliki banyak hubungan, ya, sehingga dapat mempengaruhi akun lain. Yang kedua, semakin tinggi nilai bitwitness, ya, maka menunjukkan bahwa akun tersebut berperan sebagai perantara untuk aktor lainnya. Yang ketiga, untuk user yang memiliki nilai closeness tertinggi adalah user yang paling dekat dengan aktor lainnya, ya, sehingga mampu menyebarkan informasi akan lebih cepat. Yang keempat, user yang memiliki nilai eigenvector yang tertinggi menandakan bahwa user tersebut memiliki hubungan dengan banyak aktor penting dalam jaringan sosial. Ya, teman-teman, selanjutnya kita melihat bagaimana penggunaannya. Mungkin teman-teman melihat yang hari ini sangat dikenal dan sangat-sangat saya kagumi adalah bagaimana Drone Emprit. Drone Emprit merupakan analisis sosial media yang luar biasa,
dibuat oleh putra Indonesia, menurut saya yang sangat cerdas ya, bagaimana menganalisis berbagai isu yang bisa dilakukan oleh Drone Emprit ya. Jadi yang pertama penggunaannya adalah untuk social network analysis bisa digunakan untuk memahami bagaimana perilaku online seseorang ya, organisasi ataupun situs web. Ini bisa melihat bagaimana misalkan perilaku atau tanggapan terhadap suatu hashtag tertentu ya. Ini ada satu hashtag ya yang bisa merupakan inti dari suatu pesan ya, dikelompokkan dalam suatu hashtag ya, di dalam suatu Twitter misalkan. Lalu ini bisa dideskripsikan apa tujuan, dan kita dari sini kita bisa melihat bagaimana struktur hashtagnya, bagaimana aliran informasi, dan bagaimana dari jalur dari satu follower ke follower yang lain, dari satu pengikut ke pengikut yang lain, bagaimana kontra dan bagaimana yang mendukung dan sebagainya ya. Lalu bisa lihat juga big data live-nya ya. Nah, ini model analisis hashtagnya segitiga ini, bisa lihat bagaimana graf yang menghubungkan antara hashtag itu ya. Jadi pada gambar ini. Yang kedua, bagaimana sosial media digunakan untuk politik. Ini adalah gambar bagaimana pembincangan terkait dengan pemilu di Amerika Serikat. Yang lebih menarik lagi, misalkan ada suatu gambar yang dilakukan oleh Drone Emprit, bagaimana perbincangan antara dua kelompok pendukung waktu Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Ini sangat menarik ya. Jadi bisa digunakan sebagai komponen analisis politik ya, bisa digunakan. Ini sebagai contoh. Yang ketiga adalah bagaimana sosial SNA untuk perkembangan bisnis. Ada satu kita bisa melakukan penelitian, misalkan membandingkan bagaimana suatu produk di dalam e-commerce, bagaimana membandingkan produk di Lazada, di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee misalkan. Ya, ini satu gambar yang dilakukan suatu penelitian oleh Bratawisnu dan Alamsyah, yang bagaimana melakukan SNA untuk melihat bisnis e-commerce ya. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa jaringan sosial itu yang lebih unggul adalah jaringan sosial yang paling interaksi, yang memperlihatkan bagaimana pemeran kunci dari masing-masing ya. Lalu di dalam ilmu penyelidikan, di dalam ilmu kriminologi, SNA juga bisa dilakukan untuk meneliti bagaimana seorang pelaku kriminal ya. Ini bisa menggabungkan dua metode, bisa menggabungkan dengan crime network analysis dan social media analysis ya. Di dalam hal serupa juga kita bisa melihat bagaimana mendeteksi suatu komunitas, bagaimana mendeteksi suatu jaringan, dan bagaimana hubungan antara jaringan. Misalkan kita meneliti terkait dengan jaringan terorisme dalam Telegram misalkan. Di dalam perbincangan sosial media yang sangat terbatas, hasil penelitian penangkapan dari seorang pelaku, kita lihat bagaimana sosial medianya, kita lihat bagaimana pengikut-pengikut dari itu di dalam sosial media. Juga bisa mengikuti bagaimana dari satu YouTube siapa followernya, bagaimana ikutannya di dalam satu Facebook misalkan, juga bisa kita melihat ya. Jadi ini sangat penting bagi jaringan aksi kriminal dan aksi terorisme. Teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana analisis sosial media yang paling tren saat ini, yaitu terkait dengan Drone Emprit. Ini luar biasa dari Dr. Ismail Fahmi ya. Beliau sosok yang dibalik aplikasi ini, dan mudah-mudahan bisa suatu saat bisa memberikan bagaimana kunci dari Drone Emprit ini ya. Ini ditemukan waktu di Belanda dan diangkat oleh Media Kernels di Belanda, dan baru 2012, sejak 2009 beliau kembangkan di Belanda di Media Kernels, dan 2012 sudah masuk ke Indonesia. Ini adalah bagaimana memonitor dan menganalisis media sosial berbasiskan artificial intelligence ya, machine learning, tentu juga pakai natural language processing, pakai NLP. Ya, ini luar biasa ya, dan kita lihat bagaimana beliau bisa menganalisis bagaimana hubungan dua kelompok, hubungan terkait dengan tema-tema yang
sangat menarik yang jadi perbincangan terkait dengan kemarin, terkait dengan KPK, terkait dengan Palestina yang menemukan juga diskusi yang lebih panjang ya, terkait dengan bagaimana diskusi terkait KPK, terkait dengan politik terutama nanti pada 2024. Demikian teman-teman, Social Network Analysis, semoga bermanfaat dan tentu untuk lebih lengkap bisa dilihat di materi tertulis di PDF lainnya. Terima kasih, salam.